Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Hindu kelas 6. Seringkali kita umat agama Hindu menyaksikan dan terlibat langsung pada kegiatan yatnya yang ada di Bali. Dan anak-anak juga sudah pasti pernah terlibat dalam kegiatan yatnya tersebut. Nah, jadi apa saja sih yang terdapat pada pelaksanaan yatnya tersebut? Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait Trimanggalani yatnya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana anak-anak nantinya mampu memahami apa itu Manggalani yatnya. Lalu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu bagaimana nantinya peserta didik mengetahui pengertian Manggalani yatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian dari Manggalani yatnya. Nah, sebelum lanjut, jadi kita terlahir sebagai manusia hendaknya harus berbahagia ya, karena di dalam kitab suci menyebutkan bahwa terlahir sebagai manusia merupakan anugerah yang terindah karena manusia mampu menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Jadi berbahagialah ketika kita terlahir sebagai manusia. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ya. Tentunya anak-anak sudah pernah menyaksikan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Nah, silahkan anak-anak berpendapat ya terkait gambar tersebut. Nah, bagus sekali jika anak-anak berpendapat bahwa gambar tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan yatnya. Pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya Manggalaning yatnya. Lalu, apa itu Manggalaning? Manggalaning adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik dalam melaksanakan setiap kegiatan upacara yatnya. Dan apa itu Manggalaning yatnya? Manggalani yatnya merupakan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan upacara yatnya. Nah, di dalam pelaksanaan yatnya yang kita lakukan mengandung beberapa unsur. Yang pertama, unsur karya, yaitu perbuatan. Yang kedua, unsur serea, yaitu ketulus ikhlasan. Yang ketiga, unsur budi, yaitu kesadaran. Dan yang keempat, yaitu unsur bakti, yaitu persembahan. Jadi, kegiatan pelaksanaan yatnya yang kita saksikan, yang kita lakukan, yaitu mengandung 4 unsur. Unsur karya, seria, budi, dan bakti. Manggalani yatnya sangat memperhatikan kearifan lokal daerah melalui desa, kale, dan patra. Jadi, apa itu desa, kale, dan patra? Nah, desa merupakan tempat pelaksanaan yatnya yang disesuaikan kearifan lokal daerah setempat. Lalu kala merupakan waktu dalam melaksanakan upacara yatnya. Tentu harus mencari waktu yang baik dan tepat sehingga yatnya dapat berjalan dengan baik. Nah, patra merupakan keadaan yang terjadi sesuai dengan tempat di mana yatnya itu dilaksanakan. Selanjutnya, perlu kita ketahui ada 3 unsur yang terlibat dalam upacara yatnya, yang disebut dengan Trimanggalani yatnya. Yang pertama, Sang Yajamana, yang kedua Sang Widya, dan yang ketiga Sang Sadaka. Sang Yajamana merupakan orang yang menyelenggarakan yatnya tersebut. Lalu Sang Widya sebagai membuat sarana yatnya tersebut, yaitu yang sering disebut dengan sarati. Kalau Sang Sadaka merupakan orang yang memimpin upacara atau yang memuput, biasanya pedanda atau pemangku. Sang Yajamana. Sang Yajamana merupakan orang yang melaksanakan yatnya itu sendiri. Segala yatnya yang dipersembahkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa harus dipersembahkan dengan tulus ikhlas. Pelaksanaan yatnya pada dasarnya bukan didasarkan pada besar kecilnya mewah, namun yang paling utama dalam pelaksanaan yatnya adalah keikhlasan. Jadi, Sang Yajamana ini merupakan salah satu bagian dari Manggalani yatnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa ada 3 kualitas yatnya. Yang pertama, satwika yatnya, yang kedua, rajasika yatnya, dan yang ketiga, tamasika yatnya. Nah, satwika yatnya ini merupakan yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, pascarya, sastra, mantra, daksina, anasewa, dan nasmita. Sedangkan
Raja Sikayatnya ini tingkatan yatnya yang dipersembahkan dengan penuh harapan akan imbalan ataupun hasil. Tingkatan yang ketiga yaitu Tamasikayatnya. Tamasikayatnya ini merupakan kualitas dari pelaksanaan yatnya yang tidak mengindahkan petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksine, dan srada. Jadi, anak-anak bisa bandingkan tingkatan yatnya yang ketiga ini. Tentunya, tingkatan yatnya Satwikayatnya inilah yang paling utama. Nah, yang kedua bagian dari Manggalaneng yatnya itu adalah Sang Widya. Sang Widya merupakan pihak yang berperan penting dalam membuat sarana yatnya, yang sering disebut dengan Sarati. Sang Widya membuat sarana yati sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan pada Sang Yajamana, lalu menentukan tingkatan-tingkatan upacara yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Sang Sedaka yang akan memimpin upacara. Di dalam membuat sarana upacara, hendaknya selalu didasari dengan hati yang tulus, tenang, dan damai karena akan dipersembahkan baktinya kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita 9.26 disebutkan bahwa Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayaschati Tat Aham Bhakti Partam Asnami Prayatama, yang artinya, siapa yang sujud kepadaku dengan persembahan dengan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang-orang yang berhati suci. Tentunya, di dalam kita melaksanakan niatnya, kita harus ingat dasar-dasar dari pelaksanaan niatnya tersebut, yaitu dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, anak-anak semua, perhatikan foto berikut. Dalam foto tersebut terdapat seseorang, yaitu orang suci yang sedang memuput upacara yatnya. Orang suci tersebut di dalam Manggalaneng yatnya disebut dengan Sang Sedaka, yaitu salah satu hal yang terpenting dalam Manggalaneng yatnya. Sang Sedaka ini merupakan pihak yang memimpin upacara yatnya. Sang Sadaka pihak yang memimpin upacara yatnya. Sadaka berasal dari urat kata Sanskerta sat yang berarti memuja. Sat berarti berbuat untuk mencapai kesempurnaan. Sadaka berarti pemujaan atau orang yang tekun bergerak mencapai kesempurnaan rohani. Urat kata Sanskerta ini juga menjadi kata sadu yang berarti orang baik. Oleh karena itu, keberadaan orang suci baik pendeta maupun pinandita dinyatakan sebagai rohaniawan suci yang menjadi panutan umat. Perlu kita pahami, tingkatan orang suci ada dua, yaitu Eka Jati dan Dwi Jati. Yang pertama, Eka Jati itu seseorang yang sudah melalui upacara Eka Jati atau Mawinten, maka status sosial meningkat menjadi pinandita atau pemangku. Yang kedua yaitu Dwi Jati, yaitu seseorang rohaniawan Hindu yang telah medwi jati melalui upacara diksa, maka beliau disebut sebagai seorang pandita atau diksita. Dalam bahasa Sanskerta, pandita berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, sujana, pendeta. Pandita atau diksita adalah orang suci yang memiliki kedudukan sangat mulia dalam masyarakat Hindu, sehingga disebut juga sulinggi. Nah, anak-anak, demikian sepintas materi yang kita pelajari hari ini mengenai Manggalaneng yatnya. Om Santi 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 Om.